Assalamualaikum Mas Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iksan. Apa kabar Mas Tony? Sehat ya pagi ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Nah Mas Tony, ini ada ide katanya calon wakil presiden mundur dong dari jabatannya Pak Mahfud. Tapi nampaknya menjadi tidak fair kalau yang satu juga tidak mundur. Ini kan gara-gara putusan presiden pula yang yang mengizinkan untuk tidak mundur. Ada lagi kabar yang baru saja kami bacakan tadi tentang Gibran. Kita ingin tunggu ini hari Jumat, apa yang terjadi? Terutama ketika Pak Prabowo bertanya dengan Gibran ini, apa yang akan terjadi ini? Jadi banyak orang menunggu itu. Dan lagi keceplosan entah apa ya ketika Ganjar mengatakan saya dipaksa untuk berjanji. Apa yang Mas Tony lihat ini? Politisi ini kok ada pembisiknya dan kelewat jujur Iya. atau bagaimana? Belum lagi Pak Anies yang sangat mengingatkan kalau yang baik ya dilanjutkan lah, masa nggak dilanjutkan. Nah, apa yang Mas Tony ingin angkat pagi hari ini? Silakan Mas Tony. Saya mulai dari Anies Baswedan dulu. Apa yang baik dilanjutkan, apa yang buruk ditinggalkan. Dalam bagi masyarakat NU, ya seperti saya orangnya NU itu mengenal sekali istilah al-muhafadzatu 'alal qadim as-shalih wal akhdhu bil jadid al-aslah. Jadi yang baik dipertahankan sambil membuat terobosan-terobosan untuk menciptakan gagasan-gagasan dan aksi-aksi yang program-program yang lebih baik. Di dalam konteks filsafat ada namanya Aufheben, itu Hegel. Ya, orang yang Hegelian, para madhab filsafat Hegel itu pasti tahu Aufheben itu teori dialektika, bahwa mengambil yang baik, menghapus yang buruk, meninggalkan yang buruk, gitu kan. Jadi ini normal. Tentu ketika Anies melakukan sebuah perubahan dengan tagline politiknya, kampanyenya, maka itu bukan berarti penghapusan. Kalau penghapusan berarti anti. Jadi tidak boleh kemudian setiap pemimpin itu muncul atau memimpin berikutnya kemudian menghancurkan apa yang sudah dibuat oleh pemimpin sebelumnya. Enggak, ibarat membangun rumah itu belum sempurna. Ada yang baru sampai pondasi, ada baru tiang-tiangnya lah saja, ada yang baru tembok sebelah. Maka pemimpin selanjutnya itu adalah melanjutkan apa yang belum selesai, dan kemudian kalau ada bangunan yang tidak sesuai dengan standar, tidak sesuai dengan aturan arsitektur dan sesuai dengan aturan sipilnya, maka perlu juga harus dirobohkan. Wah, ini kalau diteruskan ini roboh ini. Nah, ada tiang ini karena apa? Tidak ada cakar ayamnya. Mau 3 lantai kok nggak ada cakar ayamnya, pasti roboh fondasinya. Maka kemudian itu harus diganti. Nah, inilah dengan perubahan. Perubahan itu tidak kemudian dihancurkan semua rumahnya, tetapi dilihat dulu, dievaluasi apakah mana yang harus dilanjutkan, mana yang harus diubah. Tapi ketika rumah itu dibangun dengan penuh dengan masalah, tidak sesuai dengan standar, maka kalau harus diubah banyak, ya harus diubah. Tidak boleh kemudian asal dilanjutkan. Begitu Pak Ihsan, terkait dengan aja. Maka itu normal. Kemudian terkait dengan yang menarik juga tentang Gibran yang tadi Pak Ihsan bacakan, gitu kan. Kita senang mendengarnya bahwa Gibran ini akan melawan dua sosok yang sangat berpengalaman, yaitu Pak Mahfud 2 kali menjadi menteri. Pak Mahfud juga pernah menjadi Pak Mahfud itu juga ketua MK. Ini orang yang betul-betul punya kompetensi, ya, punya kemampuan, punya pengalaman jam terbang yang cukup tinggi. Ini yang akan dihadapi oleh Gibran, dengan catatan ya jangan sampai Pak Mahfud itu sebelum debat dipanggil dulu oleh atasannya. Kamu, ini bahaya kalau begitu. Inilah resiko nanti ketika kita bicara tentang mestinya mundur, gitu kan. Ini resiko, ada banyak konsekuensi pada akhirnya. Konsekuensi yang berpeluang secara melanggar aturan dan konsekuensi psikologi sebagai seorang pejabat yang berada di bawahannya. Kemudian menghadapi Caimin, mantan menteri, ketum partai lama, terus kemudian anggota wakil ketua DPR dan seterusnya. Ini Caimin, gitu kan. Gibran harus menghadapi itu. Maka kemudian Gibran itu membuat sebuah persiapan, menurut saya itu bagus. Artinya siap untuk berhadapan. Tetapi begini, Pak, jadi tidak ada orang
orang yang mendadak pintar, tidak ada orang yang mendadak berpengalaman, tidak ada orang yang mendadak cerdas, tahu segalanya. Enggak. Ilmu itu berproses, pengalaman itu berproses, pengetahuan itu berproses. Caimin bisa seperti ini setelah puluhan tahun. Pak Mahfud seperti ini setelah puluhan tahun. Tidak mungkin kemudian bisa dikejar dengan waktu cuma 1 minggu, 1 bulan. Ini yang harus dicatat. Menurut saya, apa yang diungkapkan oleh RK, Ridwan Kamil, itu politis. Dan sekaligus berlebihan, lebay lah, gitu kan. Ya bukan tandingannya lah. Ya kalau kita mau objektif ya. Ya kalau kemudian bahwa dia tidak akan kalah dengan Pak Mahfud, dia tidak akan kalah dengan Caimin, ya enggak lah. Ini soal jam terbang, ini soal pengalaman, ini soal pengetahuan, ini soal kompetensi. Mereka berdua itu sudah sangat lama hidup di dunia politik dan birokrasi, hidup di pemerintahan. Yang kemudian Gibran baru 2 tahun dengan usia yang sangat muda, terus kemudian dengan pendidikan yang menurut saya masih kalah dengan mereka berdua dan sebagainya. Ya, jadi katakanlah lulusan S1 meskipun kemudian terjadi perdebatan dan sebagainya itu. Sementara Caimin lulusan minimal S2, si Mahfud MD itu profesor. Dari sisi pendidikan, dari sisi pengalaman, dari sisi kemudian usia, pengetahuan dan sebagainya memang masih jauh. Jadi kalau janganlah terlalu melebih-lebihkan itu. Mendingan menurut saya kampanyenya adalah Mas Gibran sudah persiapan, semoga Mas Gibran bisa untuk memberikan mengimbangi dari mereka berdua gitu, tidak kalah gitu kan dan sebagainya. Nanti kalau kemudian pertanyaannya misalnya, ini kan masalah hukum, pertanyaannya misalnya gimana perasaan Mas Gibran ketika Mas Gibran itu tahu bahwa paman Mas Gibran itu sebagai ketua MK kemudian dicopot gara-gara membuat keputusan itu melanggar etik. Ini nggak mudah gitu kan. Pak Prabowo aja kemudian sampai kebablasan bilang dasmu etik kayaknya kan, gitu kan. Tadi jadi blunder gitu loh. Ini maksud saya berkampanye sesuai dengan kapasitasnya lah, berkampanye sesuai dengan kemampuannya lah. Jangan dilebih-lebihkan yang kemudian ketika fakta itu dibentuk lalu tidak sesuai dengan apa yang diungkapkan, justru akan menciptakan blunder 2 kali. Itu Pak Isan itu loh. Ya, tapi menarik, semua sedang menunggu hari Jumat malam besok itu. Ya, bagaimana perdebatan wakil presiden, calon wakil presiden itu. Nampaknya raja-raja media juga sedang bertarung dalam mempengaruhi para 210 calon pemilih. Apa yang Mas Tony lihat dari raja-raja media yang ikut eksis di dunia politik ini? Bagaimana Mas Tony? Ya, selama media itu tidak ditekan, gitu loh. Selama media itu tidak diintimidasi, selama media itu diberikan hak jurnalistiknya, maka menurut saya masih fair. Jangan kemudian itu diintimidasi atau ikut bermain politik yang kemudian memanipulasi data, gitu, ikut menggiring. Media apapun itu, apakah media Indonesia, terus kemudian Metro, TV One, mesti independen. Apa itu Kumparan, Detik, Kompas, Republika, mesti berada di tengah, gitu kan, berada di tengah. Ya akomodir semua yang ada. Saya setuju ketika saya misalnya menulis di Kumparan, kemudian tulisan saya agak miring dikit, Kumparan nggak muat. Ini agak miring, kurang di tengah. Betul memastikan bahwa tulisan saya harus betul-betul di tengah, baru dimuat. Begitu juga ketika Pimret Kumparan bilang sama saya bahwa yang lain juga kita perlakukan seperti itu, kita seneng, gitu loh. Kita seneng. Ya akhirnya kita ubah tulisan yang menurut persepsi redaksi bahwa tulisan kita agak sedikit kurang tengah. Persisi tengahnya kurang gitu. Nah, saya suka seperti ini gitu. Saya pikir menurut saya Detik juga harus begitu, Kompas harus begitu, terus kemudian media-media lain juga mesti seperti itu gitu. Ya kalau toh kemudian agak miring-miring dikit, miringnya jangan keterlaluan lah gitu loh. Masya Allah. Begitu Pak. Ini entah apa miring-miring, tahu-tahu Ganjar Pranowo keceplosan apa gimana? Saya dipaksa untuk berjanji. Ini bagaimana ada kalimat begini? Kompas pula lagi yang bikin memang sering kali ya ini tidak terukur. Ganjar kemudian Pak Prabowo seringkali blunder. Gini lah, kalau terkait dengan kasus bahwa
Pak Ganjar itu dipaksa gitu loh. Ya gimana mau melaksanakan sebuah janji yang dipaksa? Ya, kalau memang merasa terpaksa, gitu kan, merasa terpaksa, seolah-olah orientasinya satu, pertama ini, orientasinya seolah-olah penting menang, layani aja semuanya, soal bisa dilaksanakan atau tidak, layani aja, suruh gitu janji A, janji B, janji C. Ini soal prosedur ya. Soal prosedur itu sudah tidak benar bahwa seorang calon presiden itu berjanji karena dipaksa, bukan karena lahir dari dirinya sendiri. Maksudnya dia lihat pertama ini bagus nggak untuk negara, untuk bangsa, untuk rakyat. Kalau bagus, kemudian yang kedua bisa dia realisasikan nggak? Kemudian ya realisasikan enggak. Kalau dua-duanya tidak, ya kenapa? Kalau satu tidak bagus, kenapa dipaksakan? Yang kedua, kalau itu tidak bisa direalisasikan, kenapa harus dipaksa? Ini soal prosedur ya. Prosedur. Kemudian soal materi, ya itu tentang KTP Sakti. KTP Sakti itu kan yang kemudian bisa itu kan semuanya sudah normatif gitu kan, harusnya ya, normatif. Makanya saya pernah tulis Ganjar ini dalam debat kemarin tenang, rileks, santai, menikmati. Hanya sayangnya secara substansial ya materi-materi yang dikemukakan itu terlalu normatif. Artinya tidak menunjukkan kapasitasnya sebagai capres gitu loh. Ya. Ini mestinya capres itu kan exceptional person, orang yang beda dengan yang lain. Ya, exceptional person itu orang yang berbeda dari yang lain, orang yang di atas rata-rata, ya, bukan Petro jadi ratu yang kemudian menjadi ini di dalam sosiologi itu kan ada 3 masyarakat, ada 3 kelompok. Yang pertama adalah exceptional. Yang pertama adalah exceptional person, orang yang memang di atas rata-rata, orang istimewa, layak untuk menjadi capres. Kemudian ordinary people, masyarakat biasa. Kemudian yang ketiga itu adalah holder of exceptional position. Petro jadi ratu, artinya orang yang dari ordinary people, masyarakat biasa, tapi karena situasi, lalu elektabilitasnya tinggi, kemudian dia menjadi capres misalnya. Jangan sampai. Jadi capres itu mesti memiliki cara berpikir, memiliki gagasan, memiliki ide-ide, program, rencana-rencana program yang memang ketika didengar, ini dia. Ini oke, ini itu. Bukan kemudian alah cuman gitu doang, kalau cuman gitu gue juga bisa nyapres, kan gitu jadinya masyarakat gitu. Nampaknya memang apa yang diungkapkan oleh Ganjar kayak disabilitas gitu kan ya. Memang kalau kemudian kita bandingkan dengan Anies misalnya, ini bukan karena melebih-lebihkan Anies atau memberikan tidak, tapi coba kita bandingkan. Anies punya prioritas 6 program penegakan hukum misalnya, dia membuat gagasan namanya hotline Paris gitu kan, ya, sehingga masyarakat bisa mengungkapkan semuanya, sehingga ketidakadilan itu penegakan hukum bisa dipantau. Terus kemudian untuk korupsi, untuk RUU pengembalian aset akan dipertegaskan, sehingga orang kan sulit, apalagi pembuktian terbalik gitu kan. Kemudian untuk desentralisasi sekarang sentralisasi dibalikin menjadi sentralisasi terarah kan. Dulu sentralisasi, kemudian reformasi sentralisasi, sekarang reformasi desentralisasi, sekarang resentralisasi lagi, kemudian dibuat jalan tengah, yaitu desentralisasi yang terarah, yang diarahkan gitu loh, tidak kemudian diliberalkan gitu loh. Ini kan gagasan-gagasan yang menurut saya berbeda tapi realistis, menjadi jawaban terhadap persoalan yang memang selama ini ada gitu loh. Selama ini muncul gitu loh. Terus kemudian kayak misalnya profesionalisasi ASN atau birokrasi melalui upaya digitalisasi semua, sehingga tidak ada meminimalisir terjadinya suap dan pengurusan pakai uang. Ini kan menurut saya gagasan-gagasan yang realistis ya, tetapi sebuah terobosan baru. Nah, mestinya kayak begitulah capres-capres ini tuh. Capres-capres jangan cuma joget, gemoy, jelas enggak masanya lah gitu loh.
ya. Nggak usah, Iya. jangan Samsul terus Samsul kan nggak bagus itu. Itu dia. Gitu loh. Ah, Ayolah adu cerdas, ada gagasan yang ketika Anda para capres dan cawapres ini memunculkan satu gagasan, masyarakat itu terperangah. Wow, keren. Ini dia yang kita tunggu. Nah, ada optimisme, muncul ekspektasi lagi sehingga masih ada harapan-harapan untuk Indonesia masa depan. Kalau cuma normatif biasa, kita udah miskin, kita udah susah, kita udah ya akhirnya makin lemes gitu loh. Hilang Masya Allah. kejantanannya masyarakat kita gitu loh. 56 hari lagi merupakan yang hari-hari yang cukup melelahkan ke depan. Baskomnya Mas Tony melihat bagaimana? 1 putaran, 2 putaran, atau macam mana? Pak Begini, Jafas saya lagi ini nulis menitip itu, pertanyaan dari Banyuwangi ya. ini gitu. Silakan Mas. Iya, saya ini prihatin. Ada paslon yang menginginkan 1 putaran sebagai harga mati, tidak ada 2 putaran. Maka at all cost semua akan dilakukan untuk 1 putaran. Dengan cara apa? Pertama, ya, melakukan mengerahkan aparatur negara untuk bekerja secara politik, praktis. Ya, mestinya mereka adalah melayani rakyat, ya, bukan kemudian menindas rakyat, kemudian mengintimidasi rakyat, kemudian mengarahkan rakyat untuk memilih paslon tertentu. Ya, Tempo sudah mengungkap, ya, ada yang berupaya untuk mengintimidasi kepala-kepala daerah supaya kepala desa, terus kemudian juga lurah-lurah bekerja untuk pemenangan paslon tertentu. Ini bukan orde baru, bro, bukan orde baru lagi, bos. Ini udah reformasi gitu loh. Ini yang harus kemudian dikontrol. Masyarakat ini harus melek, harus bangun semua untuk kontrol seperti ini. Yang kedua, mereka mencoba untuk menebar sembako sebesar-besarnya, menebar uang sebesar-besarnya di daerah-daerah khususnya Jawa Tengah, Jawa Timur. Karena di Jawa Tengah pemilihnya 28 juta, Jawa Timur 31 juta. Dan ini akan dikerahkan mati-matian tinggal 55 hari ini. Ya, 56 hari ini. Mereka akan kerja keras untuk itu. Ya, pokoknya 1 putaran. Sebab apa? Menurut mereka, kalau 2 putaran, mereka pasti kalah. Menurut mereka, analisis dari data dan survei mereka, maka harus 1 putaran dengan berbagai cara. Dan yang kemudian menghalalkan semua cara, ini kan berbahaya. Demokrasi rusak, kedaulatan rakyat diinjak-injak. Gitu. Terus kemudian aturan, maka muncul lalu uang mereka kok begitu banyak dari mana? Ada baliho di mana-mana, sampai kampung-kampung, bahkan aparat ada yang terlibat. Uang dari mana? Sekarang PPATK lagi bunyi. Ya, masyarakat harus dorong terus bahwa ada bendahara partai yang dalam 1-2 bulan ini, ya, kemudian 1 bulan ini itu ada uang masuk keluar itu sampai ratusan hingga triliunan, gitu loh, ratusan miliar hingga triliunan. Ya, PPATK sudah ngomong sama KPU. Ya, kita nggak tahu KPU-nya seperti apa. Ya, kita dorong KPU, Bawaslu, bahkan juga KPK, ya, dalam konteks ini. Ya, hasil dari temuan PPATK mencurigakan yang katanya ada illegal logging atau illegal mining. Terus kemudian ada macam-macam uang haram dan sebagainya dari sumber-sumber. Nah, ini mesti ditelusuri, mesti dibuka, tidak boleh, harus dituntaskan. Kalau memang itu betul-betul terbukti melibatkan paslon untuk capres tertentu, ya harus diskualifikasi gitu loh. Ya, tetapi kan kita tahu KPU kita seperti apa sekarang, Bawaslu kita seperti apa. Nah, kemarin ada baliho yang dipasang di atas kantor polisi, ya, kantor polisi. Ternyata yang masang itu menurut informasinya itu adalah Panwas. Apa benar apa tidak? Ya, kita coba cross check gitu loh. Ini kan jadi kok jorok gitu loh. Kalau seandainya itu betul, banyak permainan yang kemudian kita lihat jorok. Demokrasi yang mencoba untuk saya kan termasuk angkatan 98 gitu loh. Kita perjuangkan yang kemudian orde baru berganti dengan orde reformasi. Ada harapan keterlibatan rakyat dalam sistem demokrasi yang lebih terbuka, tapi ternyata hari ini memang agak menyedihkan, agak ironi, ya, begitu Pak Isan. Masya Allah. Terakhir Mas Tony, apa tulisan yang sedang dibuat dan concern apa menjelang hari Jumat, ya, kalau tidak salah putaran kedua dari debat yang ditunggu-tunggu. Tempatnya pun berubah sekarang, agak keren pula nih, tempat yang cukup mahal ini, JCC. Gimana Mas Tony? Ya, yang apa namanya? Tulisan yang saya buat itu tentang 1 putaran, 1 putaran atau 2 putaran, gitu kan? Ya, saya pikir untuk 1 putaran berat.
satu putaran sangat berat, Sangat gitu kan. berat ya. Ya Bu, oleh karena itu sadarlah ya, jangan dipaksakan. Ini demokrasi. Jangan ini negara bukan milik nenek lu gitu kan, kira-kira gitu kan. Bukan nenek moyang lu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau untuk debat nanti intinya bahwa debat itu punya pengaruh. Sebab apa? Itu di-shoot oleh TV, berbagai televisi, dan kemudian ditonton oleh masyarakat sampai tingkat bawah, sampai tingkat desa-desa, sampai kampung-kampung yang di sana tidak ada banner, tidak ada baliho. Nah, mereka tahu paling tidak satu kampung, satu desa itu ada 10-20 orang nonton debat, gitu kan. Kemudian ketika habis nonton debat, mereka di warung kopi dan sebagainya berbicara tentang debat itu. Pertama, itu kan menurut survei ada pengaruh sampai 9,5%. Kita perlu tahu ada undecided voter sekitar 29 sampai 35% itu undecided voter, belum menentukan. Nah, debat ini akan ikut menentukan ikut mempengaruhi keraguan mereka untuk memilih, termasuk di kampung-kampung, di desa-desa. Survei Gitu, sama polling. Jadi, Mas Tony, orang banyak menanyakan, ini ada pesan pertanyaan nih. Tolong dong ceritakan beda survei sama polling. Apa yang Mas Tony bisa ingatkan dari polling yang berterbangan kalau sekarang? Survei itu, ini ke survei yang benar ya. Kita nggak bicara survei abal-abal atau survei merangkat influencer, survei merangkat buzzer ya. Kan ada survei merangkat buzzer itu, beda ya. Ini survei beneran. Kalau survei beneran itu memang menggunakan kaidah-kaidah ilmiah, di mana ada random sampling yang jelas. Jadi misalnya kalau kita mau mensurvei rumah itu ada rumah nomor 1, 2, 3, 10. Kalau kemudian kita mau survei ya rumah nomor 1, nomor 3, kemudian nomor 5, nomor 7 itu survei. Atau survei nomor 1, nomor 4, nomor 8 gitu. Ya, itu namanya ngacak ya, namanya random ya. Sampelnya di random, tetapi dia bisa mewakili atau merepresentasikan dari keseluruhan. Beda dengan polling itu kan yang ikut ngacaknya tidak terstruktur. Jadi siapapun yang lihat ya ngasih. Kalau kemudian polling itu disebar, aplikasinya itu disebar di daerah pendukung ini. Ya, tetapi kalau kemudian itu disebar di seluruh Indonesia, paling tidak juga itu mewakili, tetapi tingkat validitasnya tetap tidak bisa dipertanggungjawabkan daripada survei. Lebih bagus survei. Tetapi paling tidak itu bisa menjadi indikator. Kalau setiap survei, karena polling itu kan kebanyakan kelas menengah, orang yang pegang HP, orang yang memang aktif di medsos dan sebagainya. Kalau itu dilakukan oleh ini, paling tidak indikator bahwa kalau kemudian polling itu setiap TV, setiap media itu Anies menang terus, itu juga indikator. Ya mestinya survei itu katakanlah Anies menang di polling, mestinya di survei juga menang, misalnya gitu kan. Ya, tetapi tingkatnya, angkanya tentu jauh karena survei jauh lebih valid daripada polling. Tapi memang mencurigakan kalau polling itu menang terus, kemudian kalau survei kalah terus, ya ini perlu dipertanyakan juga. Gitu. Masya Allah. Wah, luar biasa Mas Tony, pagi ini 30 menit sudah kita berbincang. Satu hal sebelum penutup, Pak Ihsan. Kemarin ketika saya di Madinah, saya melihat seseorang ngeliatin saya terus. Kemudian akhirnya mendekati saya di hotel itu, mendekati saya itu. Ini Mas Tony Rosyid ya. Iya, saya sering mendengarkan di Rasil. Dia tinggal di Itali. Tapi kok dia tahu wajah saya itu loh. Dia tinggal di Itali. Terus kemudian dia nyamperin saya. Dia bilang ini Mas Tony Rosyid ya. Saya rajin ngikutin Mas Tony Rosyid di Rasil katanya. Rupanya sampai Itali juga Rasil ini. Iya, sampai di chatnya ada. Di Israel banyak yang dengar, itu yang jadi masalah. Israel ada ya. Semoga Netanyahu juga mendengarkan ya. Mungkin yang di bawah tanah sana dengarkan juga, Allah. Terima kasih. Terima kasih Mas Tony Rosyid, pendengar setia selalu menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.